Cirebon merupakan kota besar di Provinsi Jawa Barat yang berada di pinggir pantai utara Jawa. Kota yang kental akan babat persebaran Islam Nusantara ini biasa disebut sebagai Kota Udang. Sempat mengalami kelesuan akibat pandemi COVID-19 dengan total 12.813 kasus aktif dan angka kematian mencapai 528 orang. Kini Cirebon kembali pulih dan terus bebenah. Terhitung pada Desember 2021, Cirebon berhasil mencatat 0 kasus aktif COVID-19. Tentu keberhasilan ini didukung dengan upaya pemerintah dengan terus menerapkan program 3T, testing, tracing, dan treatment agar mampu mengendalikan penyebaran COVID-19. Upaya kita untuk tidak berhenti, terutama di testing, tracing, dan treatment. Karena kalau lihat dari tracingnya kita cukup tinggi, 44% tiap hari kita lakukan, padahal indikator WHO itu hanya di atas 14. Kita sudah 44, karena tadi kita ambil tracing di pembelajaran tatap muka untuk 30 satuan pendidikan di masing-masing tingkatan, masing-masing pendidikan itu 100 orang yang dites sampai dengan akhir tahun. Tak heran jika saat ini kota Cirebon memasuki level 1 usai melonjaknya angka COVID-19 yang menyebar di seluruh titik di Indonesia. Beragam upaya kebijakan baru pun terus digaungkan pemerintah. Sosialisasi program penanganan COVID-19 bagi masyarakat juga terus diterapkan. Hasilnya, perolehan zero case berhasil dicapai kota Cirebon. Yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan kebijakan itu kan payung hukumnya sudah ada dari pemerintah pusat. Seperti waktu misalnya kita lakukan PSBB, kita lakukan semacam penyesuaian adaptasi kebiasaan baru yang kita tuangkan dalam peraturan wali kota. Sampai kemudian terakhir waktu kita disebut gelombang kedua, yaitu dengan penerapan PPKM darurat, kita laksanakan PPKM darurat dengan segala konsekuensinya. Kita semua tutup usaha, kita semua tutup aktivitas, kita semua larang masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas sampai ke pemadaman lampu kita lakukan. Karena memang kita berharap upaya ini bagian dari menekan mobilitas. Tak hanya memberlakukan pembatasan sosial yang berimbas bagi kelancaran laju ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah juga terus melakukan strategi. Bantuan demi bantuan terus diberikan bagi mereka yang terdampak virus ini. Kita lakukan upaya untuk memberikan bantuan sosial, stimulus permodalan, maupun juga untuk warga yang terdampak, baik yang karena dirumahkan maupun juga karena yang di PHK. Kita lakukan berbagai upaya untuk bisa memberikan bantuan minimal bertahan hidup. Dan di 2021 kita rubah strateginya, tidak memberikan dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan. Ya kita arahkan mereka supaya bisa masuk ke dalam perubahan zaman. Kan pandemi ini banyak mengajarkan kita bergeser ke digital gitu ya. Meski telah mencapai positivity rate yang kian menurun dan angka kematian 0 kasus, pemerintah Cirebon tetap mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum usai. Paling penting ikhtiar apapun yang dilakukan oleh pemerintah tanpa peran serta masyarakat rasanya juga tidak akan banyak berarti. Yang paling penting tadi masyarakat saat ini untuk bisa menahan dulu untuk tidak sampai terjadi potensi. Setelah kita lewati fase kritis ini, insya Allah kalau kemudian semua bisa terkendali. Ya, pandemi belum usai. Tetaplah waspada karena virus corona masih ada. Tetap jalani protokol kesehatan agar COVID-19 kian terkendali. Dalam sehari 20 jenazah yang kita antarkan. Malam, siang, pagi kita berjibaku dengan mereka-mereka yang ingin secepatnya dimakamkan.
Ada sekitar 80 menangani jenazah COVID yang meninggal di rumah. Rumah sakit kehabisan tempat tidur, kehabisan ruangan rawat inap, kehabisan ruangan rawat ICU. Pasca libur Lebaran Idul Fitri tahun 2020, terjadi lonjakan puncak kasus COVID-19 secara masif. Upaya pemerintah pun begitu cepat dalam menangani kekalutan serangan COVID-19. Kehadiran vaksinasi seolah menjadi angin segar dalam situasi pandemi. Solusi ini pula lah yang mendorong Kota Cirebon berhasil memasuki urutan tertinggi dalam capaian vaksinasi se-Jawa Barat. Kita genjot terus upaya edukasi, sosialisasi, sampai dengan akselerasi vaksinasi, sehingga penilaian indikator masuk level 2 dan level 1 dengan penambahan indikator vaksinasi akhirnya bisa kita capai. Saat ini progres vaksinasi kita untuk dosis 1 98%, kemudian untuk dosis 2-nya 74%. Terhitung sejak November silam, Cirebon memasuki PPKM level 1 yang artinya capaian vaksinasi telah melewati batas target. Hal ini juga ditandai dengan angka positivity rate yang kian menurun, bahkan mencapai 0 kasus. Keberhasilan ini tentunya didukung oleh sejumlah sektor kesehatan, kesiapan rumah sakit dan tenaga medis salah satunya. Alhamdulillah semuanya dengan dukungan dari pemerintah daerah, pasti sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, TNI Polri, kemudian masyarakat, yang paling penting adalah komitmen tenaga kesehatan. Teman-teman di dinas kesehatan, di rumah sakit pemerintah maupun swasta, itu memang mereka mendedikasikan dirinya untuk bisa membantu baik pada saat penanganan di rumah sakit, pada saat tracing, maupun juga pada saat pelaksanaan vaksinasi. Rumah Sakit Gunung Jati menjadi salah satu rumah sakit rujukan regional Provinsi Jawa Barat. Sebelum dimulainya pandemi COVID-19, rumah sakit ini telah memiliki ruang isolasi dengan tekanan negatif yang diperuntukkan bagi penyakit menular. Namun semakin bertambahnya kasus positif, saat ini tersedia 216 tempat tidur bagi para pasien COVID-19 di Rumah Sakit Gunung Jati. Ruangan biasa diperbanyak, ruangan intensif juga ditambah lagi kapasitas tempat tidurnya. Untuk obat-obatan mungkin sempat ada situasi di mana obat-obatan itu terbatas sekali, tapi obat-obatan juga pelan-pelan ditambah sampai akhirnya bisa untuk mengcover pasien-pasien yang masuk ke sini. Rumah Sakit Gunung Jati secara regulasi itu harus siap kapanpun. Kesiapan itu bisa didekati dengan 6M. Pertama dari men-nya. Men kita itu punya 1.387 yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Yang kedua, dari sisi aset, dari sisi alat kesehatan, per akhir tahun 2020, aset tetap kita itu 475 miliar. Tak hanya tenaga kesehatan, tim pemulasaran jenazah COVID-19 juga menjadi garda terdepan dalam penanganan korban COVID-19. Beragam suka dan duka mewarnai segala cerita dalam proses pemulasaran jenazah COVID-19. Jumlah kematian terbanyak per bulan 313 dan rekor per harinya 20 orang. Dikala kita lagi tidur, jam 1-2 dini hari ada panggilan untuk pemulasaraan, kita pun harus hadir. Kita harus siap, sedia dalam kondisi apapun karena itu bersifat kemanusiaan dan ladang amalia pahala kita. Di puncak kenaikan kasus positif, tim pemulasaran jenazah dari Masjid At-Taqwa mencatat sedikitnya ada 80 warga yang meninggal dunia di rumah akibat COVID-19. Ada sekitar 80 menangani jenazah COVID yang meninggal di rumah. Beruntung, segala kendala dalam penanganan COVID-19 mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Segala sinergitas terjalin hingga akhirnya mampu keluar dari situasi pelik di masa pandemi. Kami kekurangan mobil jenazah. Ya, bayangkan mobil jenazah satu, di sini tunggu, di sini udah meninggal lagi. Akhirnya kemudian solusi dari Satgas COVID Kota Cirebon, Pak Sekda, memberikan ambulan
ya ambulan korpri yang kemudian itu dipakai secara khusus untuk pemulasaran jenazah. Bentuk support yang paling dirasakan tuh pertama APD. Kalau misalnya di Cirebon sendiri di Gunung Jati itu APD yang kita dapat sih bisa dikatakan lumayan lengkap ya. Ada baju hazmat tuh pelindungnya, ada juga Google-nya, ada sarung tangan, ada sepatu bot juga. Jadi bisa dikatakan tuh APD cukup lengkap untuk menghadapi pasien-pasien COVID. Alhamdulillah pemerintah Kota Cirebon memberi kebijakan untuk pengangkatan tenaga sukwan untuk membackup pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Kasus positif COVID-19 melandai di berbagai titik di Indonesia, termasuk Kota Cirebon. Karena bagaimanapun juga Kota Cirebon ini kan menjadi kota yang sentralnya untuk wilayah Ciayu Majakuning, sentral semua lah, pusat perdagangan, pusat jasa. Aktivitas masyarakat yang masuk kan cukup tinggi, sehingga strategi kita siapapun yang beraktivitas di Kota Cirebon itu harus vaksin. Vaksinasi menjadi ikhtiar percepatan kekebalan komunitas atau herd immunity yang mampu menekan laju penyebarannya. Upaya ini masih terus dilakukan hingga kini. Sinergi antara pemerintah dan sejumlah sektor terkait menjadi faktor pendukung keberhasilan program vaksinasi. Tak heran jika Kota Cirebon menjadi wilayah dengan capaian vaksinasi tertinggi se-Jawa Barat. Sentra-sentra kita dengan kerjasama tentunya TNI Polri, teman-teman memang pelaku usaha, teman-teman komunitas untuk bisa menggelar vaksinasi secara tersentra itu memang cukup membantu kami dalam pencapaian akselerasinya. Ya, pencapaian akselerasi vaksin di Kota Cirebon didukung sepenuhnya oleh sejumlah program yang dicanangkan TNI Polri. Kita menggunakan strategi dengan namanya metode vaksinasi merdeka dengan prinsip yaitu terbuka, terdekat, dan tersebar. Jadi kita melakukan vaksinasi tidak hanya di satu tempat melakukan vaksinasi secara massal, tetapi kita menggunakan media-media yang terdekat dengan masyarakat. Termasuk juga vaksinasi lansia, di mana vaksinasi lansia itu kita punya program namanya Gedor Lansia, yaitu gerakan door to door lansia. Jadi kita datangin lansia, termasuk pelayanan home care, misalkan antar jemput. Pemaksimalan kegiatan vaksin massal juga digelar di Markas Batalion Arhanud Kota Cirebon dengan sejumlah fasilitas yang memadai. Jadi kami sebagai Batalion Arhanud 14 punya fasilitas yang cukup memadai. Di antaranya hanggar rudal kita yang secara kesehatan juga mewadahi. Kemudian untuk fasilitas parkir, tempat antrian, pengamanan, dan segala macam kita lebih siap. Antusias masyarakat Kota Cirebon untuk divaksin pun begitu luar biasa. Terlihat dengan capaian vaksinasi yang begitu tinggi. Kita 1 minggu vaksin pertama mampu tembus 13.000 orang, kemudian yang vaksin kedua kita tembus juga 12.500. Masyarakat yang sudah atau yang terkendala dengan faktor fisik, anggota kami langsung terjun, langsung menjemput. Misalnya dia butuh sepeda kursi roda, kami dorong, kami antar ke tempat vaksin. Termasuk juga unsur TNI Polri, kami ucapkan terima kasih. Upayanya luar biasa, sampai teman-teman dari TNI Polri mereka sampai turun ke lapangan, sampai menjemput, sampai menggendong, terutama lansia untuk datang ke tempat vaksinasi itu luar biasa. Keberhasilan penanganan pandemi tak hanya sampai pada akselerasi vaksinasi. Kemajuan pun turut dirasakan para pelaku usaha yang terdampak pandemi. Karena sejatinya sektor UMKM menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi daerah. Bantuan demi bantuan terus digalakan pemerintah bagi para penggiat usaha agar terus bertahan di tengah gencatan pandemi. Seiring bergulirnya waktu, upaya tersebut pun bergeser menjadi beragam pelatihan digitalisasi untuk terus memutar roda perekonomian.
Ya, dari mulai mereka ya tadi yang bahasa saya mati suri, kemudian juga mulai bangkit dengan adanya pelatihan, dengan adanya mereka berjualan online, kemudian kita bantu pendampingan juga di lapangan sampai pemasaran. Itu alhamdulillah ada grafik kenaikan, itu tentu saja ada, apalagi dengan ada bantuan modal tadi. Teman-teman yang tadinya biasa-biasa saja, setelah pandemi mereka go online itu malah menjadi pasarnya semakin luas. Ya, laju perekonomian semakin membaik sejalan dengan landainya kasus COVID-19. Optimisme para pelaku UMKM pun kian terpatri untuk terus bangkit. Namun rentetan keberhasilan ini tentu tidak luput dari peran Divisi Data dan Informasi Satgas COVID-19 yang berhasil memberantas segala hoaks seputar pandemi di tengah masyarakat Kota Cirebon. Kota Cirebon itu selain ada Dekis ya, kita juga ada Cirebon Cyber Hoax. Ya. Jadi memang saat pandemi ini banyak juga informasi-informasi yang tidak valid ya. Website ya, Pikocir, Pusat Informasi COVID di Kota Cirebon. Kami integrasikan juga dengan beberapa program layanan di kita. Kita alhamdulillah di Kota Cirebon itu punya layanan kedaruratan 112 dan 119. Kita membuat aplikasi yang kita namakan Jaga Warga. Nah, Jaga Warga ini sehingga masyarakat di Kota Cirebon atau siapapun dapat mengakses setiap RT di Kota Cirebon itu masuk zonase warna apa. Tetap semangat. Ya, insyaallah. Iya, tetap semangat. Insyaallah, Bapak semangat ya Pak. Iya. Allah kok orang dari kondisinya luar biasa. Kami mengharapkan pasien negatif, dan ini sebetulnya sih baru rapid test, belum swab, dan ini belum terindikasi COVID-19, baru virus ya, semua juga tetap virus bermacam-macam. Tapi insya Allah pasiennya juga bagus, luar biasa staminanya, dan mudah-mudahan ini dengan kehadiran kami, dengan terutama Bapak RW dan di lingkungan setempat memberikan welcome yang luar biasa, ini hal yang kita patut tunjukkan. Kita lindungi warga kita, masyarakat kita. Kita harus hadir di tengah-tengah dengan situasi yang seperti ini. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wakil Wali Kota, di mana ini sebetulnya obat yang paling istimewa, karena si pasien ini sakitnya bukan merupakan sakit yang ini, tapi membutuhkan suatu dukungan moral yang kuat. Nah, ini dengan kedatangan Ibu ini, saya rasa ini sudah luar biasa. Pada hari ini
saya berada di Kampung Panampaan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, di mana kita melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu, door to door, ini jemput bola, agar pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka vaksinasi ini bisa kita percepat bersama-sama. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semuanya, situasi pandemi COVID hari demi hari semakin membaik, baik untuk bornya maupun kasus hariannya. Oleh sebab itu saya minta kepada masyarakat tetap yang namanya protokol kesehatan harus terus dilakukan secara disiplin, dan yang kedua agar secepat-cepatnya ikut dalam program vaksinasi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nasruddin Aziz, Wali Kota Cirebon. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya jajaran Forkominda, TNI Polri, dan seluruh elemen masyarakat, terutama tenaga kesehatan yang telah bekerja keras siang dan malam meninggalkan keluarga untuk melaksanakan tugas mulia menangani pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, ancaman COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Kita semua harus tetap waspada. Sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, kita harus lakukan upaya bersama-sama sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air, khususnya di Kota Cirebon. Sehingga kita harus berupaya menjaga situasi agar tetap baik. Saat ini, per 18 Desember 2021, kondisi kasus aktif di Kota Cirebon alhamdulillah nihil. Capaian vaksinasi di Kota Cirebon telah mencapai 103% untuk vaksinasi ke-1 dan 79,86% untuk vaksinasi kedua. Saat ini kondisi kasus aktif di Kota Cirebon alhamdulillah nihil. Capaian vaksinasi di Kota Cirebon telah mencapai 103,01% untuk vaksinasi yang pertama dan 79,86% untuk vaksinasi yang kedua. Upaya percepatan vaksinasi di Kota Cirebon tetap digencarkan
untuk membentuk kekebalan komunitas. Dengan capaian tersebut, Kota Cirebon menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang bisa mencapai target vaksinasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Walaupun sudah berhasil mencapai target vaksinasi, pemerintah daerah Kota Cirebon terus mendorong capaian vaksinasi yang kedua. Meski saat ini kondisi Kota Cirebon sudah menerapkan PPKM level 1, pemerintah daerah Kota Cirebon mengharapkan seluruh warga masyarakat Kota Cirebon jangan lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi, saya pun mengajak masyarakat untuk dapat menahan diri dan saling menjaga. Jangan sampai terjadi lonjakan kasus kembali seperti gelombang kedua kemarin. Tetap pakai masker, ayo segera vaksin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.